Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dea Indrayani. Di sini saya ingin mereview ataupun juga memberi ulasan mengenai film asal India, yaitu film mengisahkan anak kecil ya. Jadi di sini pada tahun 2007. Oke, untuk mereviewnya tanpa berlama-lama, langsung saja ya. Nah, jadi film ini tuh mengisahkan seorang anak bernama Ishan Awasti yang sedang menjalani tahun keduanya di kelas 3. Nah, Ishan ini mengalami kesulitan dalam membaca ya. Jadi dia itu membuat perilakunya dia seperti itu tuh membuat sang ayahnya dia itu menganggap dia itu hanyalah seorang anak yang nakal, bandel, malas belajar, bahkan berbanding balik kepada kakaknya sendiri yaitu Johan. Lalu ketika ibu dan ayahnya Ishan ini dipanggil ya ke sekolah untuk menerima tentang laporan belajar Ishan. Nah, yang tidak menunjukkan perkembangan sama sekali hingga membuat sang ayah geram dan mengirim si Ishan ini ke sekolah asrama. Ishan tidak ingin sekolah di sekolah asrama karena di sana dia diperlakukan dengan tidak baik ya. Jadi selalu dicemooh dan selalu dihina gitu ya, dan selalu dibicarakan oleh gurunya maupun teman-temannya karena Ishan pun juga sulit menerima materi pembelajaran itu sendiri. Nah, pada akhirnya Ishan pun berubah menjadi anak yang pendiam dan takut untuk berbicara, dan ya itu yang membuat dia jadi seperti berbanding balik pada sebelumnya, perilaku yang sebelumnya gitu. Nah, dari Ishan yang suka melukis pun perlahan-lahan menghilang ataupun juga tidak menunjukkan kembali pada minat melukis lagi. Itu sangat disayangkan bukan? Sehingga beberapa waktu kemudian tibalah seorang guru di asrama itu bernama Ram Shankar Nikum ya. Ram Shankar Nikum. Nah, beliau ini mengajar dengan sabar dan tidak memaksa, pun juga Ihsan harus bisa seperti teman yang lainnya gitu. Jadi guru Ram ini ternyata adalah seorang guru di sekolah khusus sehingga dia mengetahui cara mengajar yang tepat untuk Ihsan. Cara stimulusnya guru Ram ini itu selalu menaruh perhatian lebih kepada Ihsan. Jadi hingga pada akhirnya dia menyadari bahwa Ihsan itu mengalami disleksia. Nah, dengan berbekal buku sekolah Ihsan, yaitu orang mengunjungi orang tua Ihsan dan menjelaskan kepada mereka tentang keadaan Ihsan yang dimana di kediaman Awasti itu sendiri ya. Nah, Ram ini menemukan banyak sekali lukisan-lukisan hasil bakat Ihsan ya. Menurut Ram ini Ihsan memiliki kemampuan yang belum tentu dimiliki orang lain. Nah, itu dibalik artinya dia mempunyai kekurangan. Dari kekurangannya itu bahkan kelebihannya itu jauh lebih besar gitu. Cuman ya orang tuanya tidak memandang sampai situ aja. Nah, tak sampai di situ, guru Ram ini juga meminta kepada kepala sekolah untuk memberi keringanan pada Ihsan. Nah, guru Ram ini meminta agar dia diizinkan mengajari Ihsan secara perlahan-lahan karena guru Ram ini dapat melihat potensi yang dimiliki oleh Ihsan dengan kesabaran, kesungguhan, telaten gitu kan ya. Guru Ram ini serta Ihsan, akhirnya Ihsan perlahan-lahan mulai membaca dan menulis. Guru Ram ini juga mengusulkan pada sekolah untuk mengadakan lomba melukis bagi seluruh warga sekolah. Nah, dari melalui lomba melukis itu, si Ihsan ini dapat menuangkan segala idenya hingga menjadi dia yang paling nomor satu di situ atau pemenangnya gitu kan. Nah, Ihsan ini sangat berterima kasih kepada Guru Ram karena dengan bantuan Guru Ram ini dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Bahkan di akhir cerita pun saat laporan pembelajaran dan perkembangan murid dibagikan, Guru Ihsan tak henti-hentinya memuji perkembangan Ihsan hingga membuat kedua orang tua Ihsan ini terharu dan sangat-sangat berterima kasih kepada Guru Ram. Nah, dari ulasan tersebut, ini merujuk pada pengalaman sadar Ihsan yang lebih mengarah kepada hal yang negatif, dan pengalaman tersebutlah yang membentuk dirinya Ihsan itu menjadi negatif kepada dia gitu loh. Sehingga itu membuat dia menjadi
persepsi dalam dirinya dia tuh kalau dia itu memang bodoh, terbuang, tidak berguna, rendah diri, sebagai dan sebagainya, akibat dari perlakuan dan dan lingkungan yang kurang baik gitu kan, dari lingkungannya. Nah, hal ini tersebut terbukti dari adegan pada film yang menunjukkan flipbook yang digambarkan oleh Ishan. Awalnya terdapat gambar ayah, ibu, dan kakaknya dan Ishan. Namun di akhir halaman hanya terdapat gambar ayah, ibu, dan kakaknya saja. Selain itu juga Ishan ini kan menderita disleksia ya, dimana itu mungkin penyakit lain. Saya pun juga kurang tahu. Nah, tapi dari perilaku lingkungannya dia itu dituntut, terlebih lagi dari keluarganya itu dia seperti dituntut harus menjadi anak pada umumnya yang bisa membaca, menulis. Nah, dari tidak ketahuan orang tua Ishan pun tentang kondisi anaknya dan menganggap hanya Ishan ini kurang belajar serta kurang didukung oleh guru di sekolahnya. Ishan merasa tertekan, mengikis dan juga mengikis kepercayaan dirinya gitu. Dari faktor tersebut berakibat munculnya perilaku resesif pada Ishan, di mana perilaku resesif ini merupakan perilaku yang menghambat tercapainya aktualisasi dalam individu. Nah, salah satu contoh perilaku resesif Ishan itu adalah kurang disiplin, tidak mau belajar, maupun mengerjakan tugas sekolahnya serta kurangnya interaksi di luar lingkungan keluarganya. Ishan pun mulai berubah sejak guru seninya, si guru Ram ini membantu dia dan mengarahkan dia dalam membaca dan menulis. Nah, di situ dia merasa diperhatikan, didorong, didukung, dan mengembangkan memahaminya dia dalam kesulitan apapun itu. Dan hal tersebut dapat memunculkan perilaku progresif pada Ishan seperti kemampuan menulis dan membaca ada peningkatan gitu kan. Jadi emang lingkungan itu sangatlah berpengaruh ya. Nah, dari perilaku progresif tersebut, Ishan pun mulai berada di tahap aktualisasi dirinya dia, di mana dia dapat membuktikan dari adegan yang ketika Ishan itu akhirnya datang untuk mengikuti lomba melukis itu sendiri. Nah, kalau dalam teori humanistik milik Rogers itu telah disinggung bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang dimana disebut dengan positive regard. Positive regard ini dibagi menjadi dua, yaitu conditional positive regard dan unconditional unconditional positive regard, yang dimana yang satu itu bersyarat dan tidak bersyarat. Lalu dalam film ini terlihat bahwa guru Ram Shankar ini itu memberikan kebutuhan berupa unconditional positive regard, yang dimana itu tak bersyarat. Karena kenapa? Guru Ram ini itu memberi stimulus kepada si Ishan ini itu sangat dengan penuh perhatian belas kasih, dengan penuh kasih sayang, perlahan-lahan dengan sabar, tanpa syarat apapun karena dia mau membantu Ishan. Nah, di sisi lain ayah Ishan ini memiliki karakter figur seorang ayah yang selalu menanamkan kedisiplinan tegas gitu dalam mendidik anak-anaknya. Dia sebenarnya tidak membandingkan kemampuan Ishan dengan kakaknya. Namun, ia tuh sebenarnya bermaksud supaya Ishan itu anak yang memiliki kebutuhan khusus bisa mencontoh kakaknya yang memiliki kemampuan yang lebih gitu, tetapi cara penyampaiannya kurang tepat. Nah, jadi jika dilihat dari teori kepribadian Carl Rogers, itu ayah Ishan tuh dalam mendidik anaknya menerapkan teori self consistency, yang dimana dengan kesesuaian keinginannya gitu, keinginan si ayahnya Ishan gitu. Jadi ayah Ishan ini selalu menuntut Ishan untuk sesuai dengan harapan yang diinginkan ayahnya, selalu memandang Ishan itu sebagai seorang yang penuh harapan serta optimis yang tinggi. Ayah Ishan ini tidak menyukai anak yang rendah diri, tidak mempunyai semangat, dan memiliki rasa pesimis gitu. Karena banyak permasalahan yang disebutkan oleh Ihsan, ayahnya mendaftarkannya untuk mengikuti sekolah program asrama gitu. Nah, hal tersebut akan mengalami ketidaksesuaian diri dan tidak konsisten dalam diri Ihsan. Karena kenapa? Ya, Ihsan tuh menjadi anak yang sangat terpukul. Jadi seperti ya dia merasa dia tidak terbuang dan menjadi dirinya di sini menjadi menaruhnya kesalahpahaman pada dirinya dia gitu loh. Jadi merasa dibuang oleh keluarganya, menjadi anak yang murung dan menarik dirinya dari lingkungan gitu. Nah, kalau peran Maya Awasti ini atau merupakan sosok ibu dari Ishan. Nah, ibu Ishan ini sosok yang sangat amat lembut dan begitu menyayangi anak-anaknya. Meski begitu, terkadang Maya ini juga kesulitan untuk
bersabar menghadapi Ishan gitu kan. Ibu Ishan ini selalu mengajari Ishan di rumah dengan sabar, sama seperti prinsip teori humanistik yang dimana important feelings, yaitu dimana apa ya, mendepankan perasaannya dulu gitu. Jadi meskipun ia merasa bingung mengapa Ishan selalu mengulang kesalahan yang sama ketika menulis, membaca maupun berhitung, ia pun menyadari akan kesulitan belajar yang dialami Ishan. Nah, apabila dilihat dari teori Carl Rogers, Ibu Ishan ini melakukan metode person centered, yang dimana dengan menggunakan komunikasi antar pribadi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi atau kemampuan Ishan agar dapat mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Namun itu permasalahan yang coba ia terapkan belumlah sempurna karena ketidaktahuannya mengenai bagaimana menciptakan suasana belajar yang cocok bagi seorang Ishan. Dalam teori humanistik Carl Rogers, orang tua atau pendidik harus memposisikan dirinya sebagai fasilitator, memberikan motivasi, dan membantu anak ini agar mencapai tujuannya. Selanjutnya peran Johann Awasti, yang dimana ini sang kakak ya pada usianya itu udah mencapai suatu aktualisasi diri, yang dimana dia mendapatkan nilai sempurna hampir di semua mata pelajaran. Nah, Johann ini juga merupakan perbedaan yang dapat diandalkan, mampu bangun tepat waktu, tak perlu dibangun oleh orang tua, memahami kewajibannya, terus sebagai orang pelajar, dan juga sangat menyayangi adiknya. Johann ini juga menyayangi adiknya ya, si Ishan ini, tanpa syarat dapat dikategorikan sebagai unconditional positive regard, penerimaan tanpa syarat. Dia tuh nggak ragu-ragu menunjukkan afeksi kepada adiknya. Contohnya ketika dia memuji adiknya ini saat adiknya menyelesaikan puzzle maupun menggambar, yang dia selalu memuji, dan dia juga memahami apa yang disukai adiknya, yaitu menggambarkan, melukis gitu kan. Ia pun memberikan cat warna sebagai hadiah untuk adiknya. Dari kesimpulan tersebut, itu setiap tokoh dalam film ini mengalami perubahan ya, atau aktualisasi diri. Nah, utamanya adalah Ishan Awasti, yang dimana peran utama di film ini. Nah, awalnya itu dia yang merasa bingung apa yang terjadi padanya, dan selalu merasa marah apabila dia tidak sesuai dengan keinginannya gitu kan. Dia juga sempat mengalami fase di mana dia menjadi murung, pendiam, dan tidak berani untuk berbicara. Namun dengan dorongannya dia dari gurunya ini, si guru Ram Shankar, nah dia menjadi dia mampu bangun lagi kan, bangkit lagi, dan menjadi lebih percaya diri. Hal tersebut pun juga terjadi pada ayah Ishan, yang dimana awalnya ayah Ishan ini tidak mengetahui apapun tentang anaknya. Ia hanya tahu anaknya tuh bahwa anaknya tuh harus sempurna gitu. Ia menganggap semua anak itu sama karena anak pertamanya Johann adalah anak yang cerdas gitu. Sehingga ayah Ishan ini menyadari bahwa anaknya tuh memiliki kesulitan, dan yang dibutuhkan oleh anaknya adalah perhatian dan dukungan dari kedua orang tuanya. Ia akhirnya memberikan dukungan pada Ishan ini di akhir cerita. Dalam film ini tidak hanya menceritakan tentang kehidupan yang dimana Ishan sebagai penderita disleksia ya, namun dijelaskan juga seperti apa itu disleksia, bagaimana itu disleksia, dan penyebabnya apa, gejalanya bagaimana, cara menghadapi anak disleksia itu gimana. Nah, agar mampu mengembangkan kemampuannya. Jadi dengan menonton film ini itu akan menambah pemahaman dan kesadaran mengenai disleksia, karena adanya nilai edukasi untuk masyarakat luas, khususnya pada calon orang tua ataupun juga guru atau pendidik. Peran orang tua itu sangatlah penting dalam perkembangan si anak. Kenapa? Karena setiap anak itu spesial gitu kan. Karena selain komunikasi yang lancar dan keakraban orang tua terhadap anak, itu mencurahkan kasih sayang itu sangatlah penting. Karena kasih sayang itu sebagai fondasi terbentuknya hubungan yang erat antara anak dan juga orang tua. Peran guru juga terhadap perkembangan siswa pun juga cukup penting, karena guru harusnya dapat memahami kebutuhan siswa dan tidak memaksakan apa yang tidak bisa dilakukan oleh siswa. Guru dapat membimbing siswa ini dengan perlahan, bukannya menuntut siswa itu juga harus sempurna ya. Jadi contohnya dengan cara menerapkan teori belajar humanistik, yaitu memanusiakan manusia. Jadi harus sabar, harus perlu perkembangan yang jauh lebih baik gitu. Maksudnya dengan cara yang perlahan-lahan gitu. Nah, karena tidak semua emang kemampuan dalam otak anak itu kapasitasnya sama. Jadi emang perlu caranya aja yang berbeda-beda.
Seorang guru harus dapat melakukan kerjasama dengan orang tua murid, terutama murid yang kurang mampu mengikuti pembelajaran di sekolah. Guru yang cerdas itu bisa memecahkan masalah yang dihadapi peserta didik dalam belajar mengajar. Seorang guru pun harus mempunyai kompetensi yang tinggi agar mampu menghasilkan daya saing dan mampu mengatasi masalah yang ada, dan tentunya sukses menjalankan tugas sebagai pendidik dan dalam hidupnya. Nah, oke, cukup sekian. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan pada memberi ulasan tadi. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.